Iya. anak buahnya ini tapi malah Ditaksir sama lawannya gitu. Oke. Cewek dulu lagi, mungkin satu lagi Maria. Kalau aku di sini jadi Misha, jadi tuh dia tuh perannya kayak lebih ke menyatukan keluarga gitu ya. Jadi kayak seorang ibu terus seorang adik dari si Max itu. Tapi di balik kelembutan karakternya itu dia tuh bisa fighting juga demi mempertahankan keluarganya kayak gitu. Ini kayaknya Cewek-ceweknya berat bisa banget ya. fight Ceweknya semua. mau cewek-cewek fight Bisa ya, fight cewek-cewek semua. strong. Mungkin dua cowok-cowok di sini apa nih? Saya di sini berperan sebagai Dave. Dave itu kerja sama Ro, tapi akhirnya Dave ngianatin Ro gitu. Insaf ya? Enggak Enggak, mengkhianati justru. Ro. Oh justru. Enggak insaf. Berkhianat ya, Berkhianat. Berkhianat. Kalau saya sebagai Hans itu temannya Max yang bantu dia ngelatih berantemnya, terus habis itu yang ya bantu balas dendam ya temennya yang dibunuh sama Ro. Oh gitu Gitu. ada bunuh-bunuhan ya. Ini Pasti. takut deh. Iya, harus nonton, makanya harus nonton karena Harus filmnya nonton ya. harus banget. Nah ini kan film ini kan genrenya sebenarnya kan action, benar nggak? Iya, betul. Genrenya action gitu. Ini tuh semuanya apakah memang sudah punya basic martial arts atau maksudnya bela diri atau apa emang semuanya di sini dilatih di film ini gitu? Dan persiapannya tuh berapa lama sih sampai akhirnya semuanya bisa Kalau, adegan-adegan ini? Kebetulan memang kalau semuanya sih tidak ada martial background, semua tidak ada. Dan kebetulan memang kita jadi sebelum mereka syuting, kita memang ada tim action kita yang melatih mereka yang khusus untuk film gitu. Jadi untuk bagaimana bilang pukul untuk kamera, bagaimana nangkis untuk kamera, basic gitu. Jadi dilatih sejak waktu itu mungkin saya rasa 3 bulan. 3 bulan. sebulan lebih kali. Sebulan. Oh, latihannya sebulan. Sebulan. Gue 3 bulan, mohon maaf. Iya. Mungkin lukanya 3 bulan. Anda yang paling lama Saya belajar betul. Saya kan nggak punya basic sama sekali. Udah gitu yang lucunya lagi, pas udah mulai mau syuting, aku malah keseleo. Oh gitu. Luar Ya. biasa kan? Jadi di sini yang paling ngeyel susah belajarnya siapa nih belajar bela diri nih? Yang Iya. paling Yang susah paling- nih. Jadi merasa Aku aja lah ya. Aku juga gue aja lah ya. Yang cewek-cewek kali ya. Saya rasa masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan Benar, gitu ya. benar. Kalau bilang namanya kalau si Riana dia apalnya cepat sekali, apal gerakannya tuh cepat sekali kayak begitu. Tapi nggak ada tenaganya. Iya dia agak lemah lembut gitu. Kalau Maria dia punya formnya memang bagus gitu. Jadi convincing bahwa dia kayaknya ini bisa berantem gitu. Bisa berantem. Kalau yang laki kurasa sih tidak terlalu masalah lah. Nggak masalah Karena kita lah latih ya. gini asal dia ngikutin begini ya Bisa. nggak ada masalah, bisa. Kayak begitu. Jadi kurang lebih tuh prosesnya tuh dari awal akhirnya dapat cashnya sampai syutingnya tuh berapa lama tuh? Kayaknya 3-4 bulan ada ya, dari mulai castingnya 3-4 bulan. Setelah itu kita latihan kurang lebih mungkin sebulanan. Setelah itu syutingnya kita mungkin 70 berapa hari ya? Kalau nggak salah 7 berapa sekian hari. 2 bulan lebih lah Iya, ya. kurang lebih kayak gitu. Nah ini tuh adegan apa sih yang ada nggak sih Pak yang penasaran aku adegan yang paling action yang paling paling lama ngerjainnya paling heboh paling gitu. Itu kurasa di endingnya ya. Jadi di ending endingnya yang itu berantem banget gitu ya? Iya, kurang lebih ada seingat saya sih 19 menit kali ya. Non-stop Dari itu. fighting. Non-stop fighting. Jadi Kalau nonton bener enggak ada. Riana Nggak ada napasnya. Berantem semuanya. 19 menit. Yes. Non-stop. Di ending filmnya Si- 19 menit Tanpa semuanya dialog, berantem. berantem semuanya. Semuanya Semuanya berantem. keluarin jurus. Itu ngerjain yang buat 19 menit aja berapa lama? kurang lebih 20 harian lah. Endingnya aja gitu. kurang Cuma lebih. endingnya doang 20 hari. Iya. Cuma begitu. Mateng. Karena biasa kalau di action kita punya patokan biasa sih begitu. Kalau sehari paling dapat klip kurang lebih 45 detik sampai 1 menit. Oh, kalau actionnya aja ya? Seharian kita syuting itu syuting dari seharian pagi sampai malam Cuma kurang lebih dapatnya dapat 45 detik. footage kayak gitu aja gitu. Kecuali kalau dramanya nggak gitu loh. Oh iya, Maksudnya kalau bagian drama lebih cepat, ya. Lebih cepat lah Iya. ya. Kalau yang paling parah nih selama kejadian syuting film itu yang sampai parah banget gitu cedera atau ketonjok itu siapa yang pernah kena? Iya, sampai patah kaki ya. Patah Tangan sama tangan. Kaki Jangan dulu. dong. Dulu. Tangan ya, tangan. Patah tangan itu jadi itu accident bener ya, karena emang dilulukan sebenarnya sih gerakannya cuma gampang sekali, yaitu bilang namanya di sini kita taruh matras, di sini ada sofa ya, sofa kayak begini. Jadi sebenarnya karakter Karu cuma perlu tendang pakai 2 kaki, jatuhnya di matras gitu. Tapi Ternyata karena mungkin dia terlalu Semangat. semangat, dia ke di antara yang
celah lubang itu. Dia begitu itu loncat, Setengah badan Semuanya? jadi nahan pakai tangan, kalau nggak kan leher. Angkat tangan. udah gitu dia diem dulu. Dia diam, semuanya diam. Dia diem gitu, hening gitu. Terus Patah. Begitu mau diangkat, rasanya apa? Kabur. Rasanya kayak ager aja, kayak ager. Oh gitu, prak gitu. Waktu awal sih oke, kok makin lama makin sakit ya, kok perih gitu. Tulangnya sampai keluar. Buka jaket udah kayak ager aja. Tulangnya sampai Ini keluar sih. kayak gitu. Jadi terpaksa. Sekarang udah tuh- oke kan? Udah oke. Terus habis itu waktu itu gimana dong? Kan syuting Kita- harus jalan. Jadi stripnya kita ganti. Jadi kita di reshoot. Yang dia sudah shoot itu kita mesti reshoot. Jadi reshoot ulang lagi. Jadi karakter dia ya kita mesti bikin somehow ya kita edit, kita hilangin. Jadi dia cukup sampai tertentu. Yang lainnya jadi udah kagak ada gitu belakangnya gitu. Ya ampun, kamu dihilangkan ya. Tapi kan bayarnya tetap full ya. Full. Kalau yang jadi korban sering ini Jerian nih. Iya. Karena Kenapa? tangan Terlalu panjang ya. Iya. hampir Jadi semua kena. Semua yang berantem sama aku semuanya pasti Bablasan kena. Ini Berarti kena. Apa kena ditonjok beneran Tonjok gitu? beneran. Bang Tigor tau? Bang Tigor? Aku jatuh badan segede itu. Oh gitu, karena ini ya, Kegedean. Iya. kegedean badan gitu. Ini tangannya kepanjangan. Nah ini kan sebenarnya berarti proses syuting itu sebenarnya sebelum pandemi dong ya? Iya. Iya. Jauh sebelum pandemi. Dulu Belum nikah. belum nikah, belum pakai hijab. Sekarang udah pakai hijab. Semuanya ini gimana nih caranya nih? Ya ini kan maksudnya berarti ini udah 3 tahun yang lalu. Semuanya Iya. kan berubah gitu. Mungkin ada kiat-kiat khusus nih buat mempromokan film ini nih. Yang saya harapkan sih mestinya sih walaupun memang lebih lama yang daripada saya harapkan, tapi akhirnya saya rasa saya bisa mendapatkan apa yang saya mau gitu dari karena memang kadang-kadang begitu ya film memang kadang-kadang memang di luar dugaan gitu. Yang sebelumnya kelihatannya semuanya lancar, cuman film ini memang ada banyak kita tantangan-tantangan seperti bilang namanya dia tangannya udah bisa patah. Yang waktu lagi latihan udah 50 kali juga nggak ada masalah gitu. Cuma begitu take mendadak kayak begitu. Ya namanya nggak tahu ya, terus tiba-tiba Iya. ada pandemi. Betul kayak begitu. Jadi kenapa sih agak begitu? Tapi semua sih sesuai dengan harapan saya. Nggak tahu yang lain bagaimana itu. Apalagi si Riana Dea. Coba. Tapi Dari aku bujangan jadi sampai- penasaran kan. Maksudnya kan sekarang kan kamu udah berhijab gitu. Dulu kan filmnya kan syutingnya apa namanya pas belum berhijab gitu. Sekarang kamu ada kekhawatiran nggak sih? Maksudnya kayak kan kemarin sekarang udah ketutup itu Iya. ntar adegan yang di situ udah masih Ada sih, pasti ada perasaan gimana ya, kan biasanya kalau udah berhijab ya tahu sendiri kan ya. Cuma aku pikir ya udahlah, ini salah satu karya yang tanggung jawab dan karya yang sangat aku banggakan juga gitu. Aku bangga banget sama diri aku karena aku ngerasa kayak aku tuh cewek yang ya bisa lah kelihatan gitu ya, manja, menye-menye gitu, kayak nggak mungkin banget loh bisa berantem gitu. Tapi pas nonton itu aku kayak hah, gila, kok aku bisa sekeren itu ya gitu, kayak aku bangga. Hah, masa sih aku bisa? ini udah pada nonton semua dong? Udah, kita udah pernah nonton kan, terus kayak wow gitu, aku bisa berantem, aku bisa kelihatan sejago itu gitu. Padahal ya semuanya kan proses ya, butuh latihan. Terus selama sebelum syuting juga kita tetap latihan, jadi kayak aku bangga banget sih sama film ini. Jadi ya Harus ditonton lagi. harus banget ditonton. Nah, aku penasaran nih sebagai sutradara juga produser, ini kenapa judulnya Once Upon a Time in Indonesia gitu, harus pakai bahasa Inggris satu. Terus ya kenapa judulnya ini gitu? Sebenarnya ini udah bertahun-tahun itu judulnya sebenarnya kayak street hustle gitu. Karena kan masalah bilang agak sedikit kompleks ya, antara bilang namanya ada lintah darat. Oh, premisnya mungkin biasa di mana? Di pasar gitu, kayak gitu-gitu enggak? Nah, ini lintah darat biasanya di pasar. Aku tahu. Ada sih dalam jalan gitu cerita Di pasar, di jalan gitu. Dia memperkerjakan juga kayak anak-anak kecil bagaimana gitu segala Oke. macam. Tapi setelah bilang kita udah bikin, udah edit tuh segala macam, saya merasa itu kurang begitu tepat gitu, terlalu membingungkan. Jadi saya pikir, dan kenapa saya pikir ini mungkin kita bilang once upon a time, jadi istilahnya nggak bilang ini kejadian benar, tapi kemungkinan suatu masa di Indonesia bisa ada kejadian kayak seperti gini gitu. Jadi kenapa bilang once upon a time Indonesia? Jadi kita nggak spesifik bilang kapan atau bagaimana gitu, kayak begitu sih itu yang kenapa. Kalau untuk proses pemilihan ini castnya gitu, yang milih siapa
Bapak pasti semuanya. Eh, Apa pertimbangannya dari cowok-cowok dan cewek-cewek ini? Itu sih melalui proses, kita ada casting directornya ya yang bantu gitu. Jadi kita biasanya kan kita berdasarkan description dari karakternya. Oh misalnya K karakternya kayak begini. Kalau misalnya, nah mereka waktu itu yang mencarikan yang sesuai gitu dan mereka casting. Dan setelah udah dia orang ada candidate, baru saya tinggal lihat gitu. Dari misalnya jadi dari begitu banyak cuma paling tinggal berapa orang. Jadi lebih Baru gampang nanti tuh. jadilah Iya. tim yang di sini. Tim baru kayak di sini lah kayak begitu. Nah, kalau mungkin satu-satu di sini kan semuanya fighting dong. Yang menurut kalian paling membanggakan, wah gue paling keren, paling cakep, paling ganteng di sini nih gitu. Ada nggak sih adegan yang mana gitu? Ricardo nih. Saya yang Berdiri. Jangan yang pas patah tangannya. Udah pasti di nggak apa-apa. Udah pasti di outin dong adegan itu. iya, yang pas Sambil berdiri ngelatih dong, sambil berdiri. Gimana sih apa kayak jungkir balik atau apa gitu? sama siapa nih nggak ada temennya nih? lagi sebenarnya. Boleh dicontoh. Ngapain gitu? Lo ngapain jungkir? Gua pernah satu Maksudnya seperti atau yang paling menantang, yang paling susah mungkin harus muter ke atas gitu-gitu atau Kalau apa waktu gitu. itu yang pas ngelatih si Max-nya kali ya, karena waktu itu kan ada apa kayak Meja. ayunan atau apa itu ya, tempat playground gitu lah. Playground. Jadi kita ada kayak dari pukul sini ke sini, habis itu si Max-nya kan masih ya dia belum bisa kan lari ke sini, habis itu ya Ayo lo Akbar. kayak gitu. Ya ada yang Awas mata lagi. Iya, oke. Kamera, Cukup ya. Lanjut mau peragaan selanjutnya. Kalau buat aku yang di trailer tuh ada yang aku ngeluarin pisau. Lo job. Pistol yang Gitu ya? butterfly knife. Oh, Iya, oke. itu, Oh, itu yang aku gitu ya. latihannya sampai bengkak-bengkak biru-biru lumayan sakit karena itu bersih kan. Jadi baru pertama kali megang alat itu dan harus bisa waktu di take-nya, jadi aku latihan terus tuh sampai lumayan. Tuh, terus Biru-biru. pas lihat gue kayak keren Iya, kayak juga nih di bagus sini juga gitu. nih. Dipakai di trailer juga. Kalau gue waktu itu yang paling suka yang waktu gue ngebanting, siapa tuh yang waktu ngebanting terus kena lampu gitu. Oh. Iya, Mati, itu. bah, gitu ya. Ngerasa udah kayak Bruce Lee aja. Kan kartu. Kalau cewek? Sedang. Kalau aku sih pas ngeliat tayangan pasti pas lagi adegan berantem yang 19 menit nonstop itu kan aku lumayan ada. banyak banget adegan di situ, lumayan ada lah gitu. Cuma pas yang aku ngerasa aku keren banget itu pas ada di bar ya Om, yang aku nyopotin jadi rahang Hantam yang giginya hantem gitu jadi rahangnya orang tuh aku sodorin di meja terus aku Hantam. oh, iya, keren banget Gitu. matain Maria? rahang orang. Kalau aku kan di sini kan Misha kayak ibu rumah tangga gitu kan, jadi nggak terlalu yang fighting gimana, tapi ada adegan yang bener-bener aku ingat Nampar banget aku itu pasti. ada dua. Yang pertama satu kali kayak ada botolan pecah gitu yang harus ini nggak bisa take berapa kali lagi, jadi bener-bener cuma satu kali dan ini nggak harus jadi nih, itu kan di situ akhirnya bisa tuh. Sama yang kedua nggak enak banget karena aku harus ada adegannya kayak nampar kan. Iya, Oh gitu. Oh nampar, sakit Kena nggak ya? ditampar? dan itu kayak beneran ya. Oh beneran? Aduh nggak enak gimana nih. Bohongan. Tapi bohongan. Tapi kayak harus ngalamin kayak yang Gak enak gitu. aduh jadi nggak enak nih gitu, aduh gimana ya kak, maaf ya kak, jadi semua maaf ya gitu, kayak aduh gimana ya, lebih ke situ sih. Nah, ini kan ini ya profesional Profesional. acting gitu. Nah kalau misalnya itu kan fightingnya gitu ya. Dari setiap karakter kan pasti punya line dialog gitu yang ininya banget nih, kayak jagoannya banget nih Punchline. gitu. J. Berdialog 3 tahun yang lalu. Kalau mungkin adegannya gitu lo ngomong apa gitu. Aku ada kayak. tuh adegan yang panjang yang Yang bagus adalah bukannya kamu bilang sama si Max itu, yang gue rasa kamu bilang bahwa siapa yang bisa bantu itu, bukannya Bang, tapi aku. Oh, Itu gue iya, rasa iya, itu iya. dia punya dialognya strong sekali gitu. Karena yuk jelasin nggak apa-apa gitu. iya, jadi aku lupa pas. Aku lupa pas apa namanya, tapi aku tahu Ini itu. susah karena ini syutingnya udah 3 tahun yang lalu. 2017. Mesti buka lagi skripnya. Kalau saya ingat gitu, jadi basically kenapa yang buat karakter si Rul ini menarik adalah bahwa yaitu dia ada maksudnya ada layer. Jadi dia bukan purely bilang sama dia jahat gitu, tapi dia sebenarnya bilang jahat. Jadi penonton bisa dia jahat kayak nggak jahat juga ya, karena dia membantu orang gitu. Tapi kalau you nggak bayar ya you repot gitu aja gitu. Jadi dia ada suatu pendirian yang begitu dan dia juga merasa bahwa dia ini lebih baik daripada bank gitu. Karena dia bilang siapa yang mau membantu orang-orang kecil kayak begitu. Ya.
Ada saya yang membantu. Saya ini orang baik. Juga kalau bilang perlu bilang sama duit kecil gitu, bilang 5 juta, 3 juta bisa nggak ke bank? Kan nggak bisa. Bisa dia punya gambaran bahwa saya bukan orang jahat. Jadi dia punya dunianya itu, dia punya goal bahwa dia adalah melakukan yang benar. Gitu sekarang saya itu dialog itu yang paling menarik menurut Di saya. film gitu. ini gitu ya? Di film itu. Oke. Berarti sebenarnya inti dan pesan baiknya lah gitulah di film ini tuh apa sih sebenarnya Pak? Kalau dari saya sih akhir-akhirnya tetepan yang benar itu tetap menang kayak begitu. Jadi walaupun dia sebenar-benarnya dia punya menganggap dirinya benar, tapi kan dia punya cara kan salah. Begitu. Jadi akhirnya juga dia tetap kalah sama yang Benar. si Max yang benar lah. Pasti begitu. Ketahuan dong nih endingnya. Hah? spoiler. Spoiler. Ya, tapi kan maksudnya intinya kan sebenarnya dari film action tuh pasti kita penasaran gitu ngelihat adegan-adegan fightingnya, terus pasti juga dibalut dengan cerita-cerita yang menarik gitu. Tapi kalau misalnya dari kan sebelum-sebelumnya kan pasti udah bikin film banyak gitu kan. Apa sih yang beda dari film ini dari film-film sebelumnya? Salah satu yang paling tantangan paling besar ya pasti endingnya itu yang bilang namanya mesti fighting begitu panjang. Jadi itu memang dan kita mesti pikirkan dengan tim koreografer saya bagaimana karena kan setiap orang karakternya beda-beda, cara berantemnya kan juga masih beda-beda dan udah gitu juga kita sesuaikan dengan dia punya background juga karakternya bagaimana. Kalau bilang seperti Maria karena dia bilang namanya bukan yang dia jago berantem, jadi berantemnya dia itu juga walaupun kelihatannya bisa, tapi nggak bilang jago bener gitu, karena masih seolah-olah kayak kebetulan sedikit bagaimana, ada unsur kayak gitu yang kita mesti pertimbangkan. Nah kalau karakternya bilang si Riana sebagai Kay, karena dia memang biasanya penagih utang, dia kan tugasnya bantu ini menagih, dia kan masih ada stand, dia masih jago gitu. Harus dia jago. Dan itu sekarang bilang dengan CJ sebagai bilang namanya dia sebagai rentenir, dia punya cara berantem juga beda, karena dia mesti lebih kejam. Itu mesti tergambar dalam dia punya actionnya gitu. Itu aja sih tantangannya bilang namanya yang kita mesti pikirkan karakternya, fighting style-nya bagaimana. Itu aja sih yang kurasain tantangan yang berat gitu. Ini berarti sekarang dari semua cast-nya gitu. Kenapa sih di antara mungkin banyak film action lainnya yang sekarang lagi ada gitu, kenapa harus nonton Once Upon a Time in Indonesia? Buat aku waktu nonton film ini kayak bener sih adegan fighting ending itu keren banget, ditambah juga punya backsoundnya keren banget ya. Setiap misalnya aku lagi fighting itu ada musik khusus berbiaya apa kan, nanti si Randy main nanti ada musik sendiri, jadi setiap karakter punya musik yang unik sendiri. Jadi ketika kita nonton bukan hanya adegan fighting aja yang keren, tapi juga kita juga disuguhkan dengan backsoundnya yang aduh keren banget. Jadi musiknya itu setiap karakter kita assign suatu instrumen yang beda. Gitu aja. Kalau si Riana walaupun tema musiknya sama, si Riana itu ada pianonya, kalau didengar perhatiin dia pianonya. Begitu dia lagi fighting. Iya, kalau si Maria itu harps ya. Kalau si Max itu lead guitar. Kalau si Rule I think maybe drums atau whatever gitu. Jadi setiap itu memang ada. Jadi nggak cuma visual tapi audionya juga beda gitu daripada yang lain. Mungkin mau nambahin kenapa harus nonton film ini? Yang pasti sih buat yang suka film action ini wajib banget ditonton karena emang menurut aku adegan fightingnya itu itu